منور العقول الهادي إلى سواء السبيل يهدي الله به من نوره من يشاء بعث إلينا سيد الوجود وإمام أهل الركوع والسجود صاحب لواء المعبود وحوض المورود سيدنا محمد فأكرمنا بنبي ابتعث الرحمة بلغ رسالة فأحسن بلاغها وأدى الأمانة فأحسن أداءها ونصح الأمة وكشف به ظلمه وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم محشر. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي بسند حسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن جد الحسن إن أحسن الحسن الخلق الحسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamil hadratil muhtaramin, para habaib, anak cucunya Rasulullah, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi matta'an Allah bituli hayatih wa katsarallahu amthalah. Begitu juga akhina fillah As-Sayyid Muhammad bin Salim Al-Attas. Mudah-mudahan guru-guru yang lainnya juga, pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustadz Dedi penguasa wilayah sini dan yang lainnya yang Al-Fagir tidak sebutkan namanya satu persatu, nanti di chat aja lewat WA ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudah-mudahan istiqamah membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin sekalian, ini udah jam berapa nih? 10:30, Masya Allah ya, kayaknya udah pada loyo nih ya, ya. Dikasih makan nggak? Wow, ada makannya nanti insya Allah ya. Insya Allah kita semangat, kita memperingati kelahiran sosok yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ma ajmal wa ma akmal an nahya hadhihi lailah ma Rasulillah. Alangkah indahnya, alangkah sempurnanya pada malam ini kita sama-sama berkumpul memperingati kelahiran sosok yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walasna nuhyi dzikra maulidin nabi. Sebenarnya bukan kita yang menghidupkan peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal nahya bi dzikri maulidin nabi. Kita yang hidup sebab peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita udah di penghujung tahun 2023. Masya Allah, di luar sana banyak orang yang sudah mempersiapkan untuk bermaksiat besar-besaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk untuk berzikir, untuk salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran sosok yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dunia seperti itu, tobakan am tobak, madad dahru wal ayyamu wadzanbu hasilu. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, kayaknya baru kemarin ya 2022 Argentina juara Piala Dunia. Sekarang udah Masya Allah, udah mau 2024, cepat banget ya. Madad dahru wal ayyamu wadzanbu hasilu wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Ini ya apa namanya, Rasulul Maut uban, Masya Allah, datang aja nggak tanpa terpermisi. Itu merupakan utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wal qalbu ghafilu, hati masih lalai. Itu yang tadinya anak-anak sekarang udah pada punya anak. Dulu anak-anak ya, masih kecil diajarin Ustaz Abdurrahman di Dalwah, Masya Allah. Yang tadinya anak kecil sekarang udah bisa ngecilin orang, Masya Allah. Yang tadinya ileran udah bisa ilerin orang tuh ntar nih ya, pasukan Bodreksin tuh yang barusan tadi moto-moto bib foto dikit, waduh ya. Masya Allah, ini ya 2000
2022, 2023, 2024, masya Allah, nggak ada apa namanya, berlalu gitu aja. Wa dzanbu hasilu, hasilnya cuma dosa aja. Ya. Makanya ini momentum bagi kita untuk kita tambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan tahun 2024 tahun yang terbaik. Walaupun itu tahun miladiah, ya, tapi nggak ada salahnya. Ya, kalau masalah kebaikan jangan diundur-undur sekarang. Tuh. Mungkin di antara kita ada yang mempunyai apa namanya pikiran-pikiran atau nanti rancangan-perancangan, ya, persiapan di tahun 2024. Tapi kita utamakan fokusnya kita, apa namanya, pikiran kita, orientasi kita untuk akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, kita jadikan semuanya untuk akhirat kita. Wa kam di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, min amalin dunyawiyah, min amali dunyawiyah yasiru min amali ukhrawiyah bihusni niyah. Berapa banyak amalan-amalan dunia yang seperti biasa kita lakukan, makan, minum, main bola dan lain sebagainya, itu amalan duniawiyah, tapi bisa menjadi amalan akhirat dengan apa? Dengan niat yang baik. Tuh. Di dalam kitab Zubat, "Wa man nawa bi'aqlihi huwa li ta'atillahi lahu maqad nawa." Orang yang makan dia itu niat untuk semangat ibadah, kuat ibadah pada Allah, maka dia akan mendapatkan apa-apa yang diniatkan. Begitu juga sebaliknya, ya. Kam min a'malil ukhrawiyah, berapa banyak daripada amalan-amalan akhirat yasilu min a'malid dunyawiyah, tautonya cuma sekedar amal dunia aja. Dengan apa? Bisu'in niyah, dengan niat yang tidak bagus. Makanya kita tata niat kita nih, ya. Niat kita, orientasi kita, pandangan kita untuk supaya Allah ridho kepada kita, membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hadirin sekalian, kita ini beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi panjang lebar disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas. Antum coba lihat di dalam kitab Syaraf Ummatil Muhammadiyah, ya, yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasan. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang sangat banyak sekali untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya raf'ul isr, diangkatnya beban-beban yang mana dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bani Israel, itu diangkat untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bani Israel kalau kena air pipis, mohon maaf nih, air seni nih, kena bajunya atau kena kulitnya, itu cara menghilangkannya gimana? Dipotong itu baju. Kulitnya, mohon maaf, dikopek itu kulit. Kanu, kata Rasulullah SAW, ya, idza asabahumul baulu jasad ahadikum qatta'u ma asabahu baulu minhum. Zaman dulu kalau misalkan terkena air seni, itu gimana cara menghilangkannya? Ini dikopek nih kulitnya nih. Masya Allah. Coba kita umatnya Nabi Muhammad SAW, cukup dibersihkan saja, hilang itu najis. Zaman dulu kalau berbuat dosa, Masya Allah, ya, kalau dia berbuat dosa, zaman dulu, zaman Nabi Musa itu menyembah sapi. Id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu tawwabur rahim. Tuh. Nyembah sapi. Gimana cara taubatnya? Suruh bunuh dirinya sendiri. Gimana caranya? Pergi ke lemparin diri dia dari gunung, Masya Allah. Belum mati 2 kali, ya, sampai mati, Masya Allah. Begitu juga kalau dia melakukan maksiat yang lainnya. Kalau dia maksiat apa? Maksiat nih, ghibah, namimah, fitnah, dari apa? Dari mulut. Kata Ibnu Hibban, aku tidak melihat daripada jawarih, ma ra'aitu minal jawarih aktsar sawaban, yang berpotensi mendapatkan pahala daripada lisan. Begitu juga yang menyebabkan dosa dari lisan juga. Ini dengan lisan kita bisa sholawat pada Nabi Muhammad SAW, bisa zikir, baca tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Ini juga bisa fitnah, namimah, ghibah, dari sini juga nih. Gimana cara taubatnya daripada lisan? Itu dipotong lidahnya, hadirin sekalian. Syarat sahnya diterima taubatnya. Terus kalau matanya maksiat, nih orang laki, Masya Allah, nggak bisa jaga mata nih, bener gak? Bener gak Ustaz Teddy?
iya aja udah. Itu ya, mata nih orang paling susah untuk nahan mau ngelihat, itu paling susah. Kalau orang perempuan paling susah nahan untuk kagak dilihat, dia pengennya dilihat. Beda kalau kita pengennya apa? Pengennya ngelihat, masya Allah. Ya, apalagi banatinal yom, gadis-gadis kita sekarang pada saat ini, masya Allah. Ya, ini gimana cara taubat dari mata? Itu dicongkel matanya baru diterima taubatnya. Kalau dia zina, wa yadzubillah min dzalik, nasallahu alafiyah wassalamah. Ya, gimana cara taubat dari zina? Mohon maaf, dipotong kemaluannya, masya Allah. Coba umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah. Apabila seorang itu zalim terhadap dirinya, ya, lalu dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, yajidillah ghafurur rahima, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ghafur, ya, faul, maha pengampun lagi maha pengasih, masya Allah. Ya. Zaman dulu kalau misalkan dia berbuat dosa pada malam hari, itu pagi harinya udah tertulis di depan pintunya dia, Fulan bin Fulan telah melakukan dosa, Fulan bin Fulan telah berzina dengan Fulanah. Itu nggak bisa dihapus, semua orang bisa ngelihat. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lagi-lagi wahada, dan ini merupakan kam azimi gadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indallah jalla jalal wa ta'ala azamatu. Betapa mulianya, agungnya derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala udah nutupin maksiat umatnya Nabi Muhammad SAW, malahan disebar itu, ya, maksiatnya dia. Ya. Dia lagi pacaran, dibikin status, ya. Padahal udah apa? Qad satarahullah, udah ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mujahir, orang yang terang-terangan melakukan dosa. Dosanya besar, hadirin sekalian. Makanya ini antum lihat bagaimana lembutnya Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka begitu juga bagi kita untuk nutupi aib saudara kita, ya. Karena nanti yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat aib kita, bukan aib orang lain. Tuh. Maka kata Al-Imam Ali, tuba liman istaghala aibahu an uyubin nas. Beruntung orang, beruntung dia sibuk dengan aib dirinya sendiri daripada ngurusin aib orang lain. Makanya daripada tanda Allah Subhanahu wa taala ingin menutupi aib seseorang, dia itu suka untuk menutupi aib saudaranya. Dan tanda daripada orang itu pengen dikorek-korek aibnya, ya, disebarluaskan aibnya sampai kemanapun tahu aibnya, tandanya apa? Dia suka untuk mengkorek-korek dan menyebarluaskan aib orang lain. Wa iyadzubillahi min dzalik. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya nanti di hari kiamat. Hadirin sekalian, ini masya Allah, kalau kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak ada habisnya, ya. Tashwiqan lis-sami'in, ya. Udah nggak ada habisnya deh. Sekarang udah Jumadil apa nih? Udah Jumadil akhir, sah? Udah pertengahan Jumadil akhir, tapi kita lihat maulid di mana-mana masih ada, ya, fil masajid wal musallayat. Ini musola apa masjid nih? Musola mereknya apa tuh? Nurul Hidayah, tuh, cahaya hidayah. Laulal hidayah wa taufik la dalalna thariq. Kalau bukan karena hidayah dan taufik, kita pasti akan tersesat. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah antum yang hadir di sini, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala idza aradallahu bi 'abdi khairan waffaqah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan akan hambanya suatu kebaikan, ditunjukkan jalan kebaikan tersebut. Ya. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masya Allah. Ya. Orang kalau udah diberikan petunjuk sama Allah itu tidak akan disesatkan. Kalau orang udah disesatkan, mau rumahnya depan musola, depan masjid, depan majlis, summun bukmun umyun, kagak bakal bergerak juga, hadirin. Ke gunung boleh dia, ke Bromo. Ke gunung mana tuh yang kemarin baru meledak, ya, Gunung Agung apa, ya. Ala kulihal, apa yang di Lombok, Rinjani. Ala kulihal, ya, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maulid masih banyak, fil masajid wal musallayat wal majalis wal madaris,
ya, wa bal fil mustashfayat, di rumah sakit ada juga, ya, bahkan Masya Allah, ini beneran, aneh serius, gagak softo. Kemarin kita baru diundang di Matahari, Masya Allah. Ininya Matahari itu mall, bukan di atas, gosong ntar gua. Jadi Masya Allah, karena ishq, ada rasa rindu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli hal, kita di malam ya tahun baru miladiyah yang mana banyak orang sedang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini berzikir pada Allah. Begitu juga salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala perkumpulan kita perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang bahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang akan menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesabaran kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menangkan perjuangannya mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah. Wa hadza juhdu wa alayka tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.